Akhir-akhir ini, berita tentang Crazy Rich yang menjadi tersangka dalam kasus binary option menjadi headline di berbagai macam media. Sebenarnya, yang bikin geger itu bukan karena binary option-nya. Orang awam pun dulunya tidak mengerti apa yang namanya binary option. Apa buktinya? Mereka diundang kemana-mana kok. Diundang ke TV-TV nasional, diundang ke podcast-podcast besar, dijadikan pembicara seminar, dan lain-lain. Padahal, mereka bisa menyandang status sebagai seorang crazy rich. Dari dulu kan memang karena binary option kan? Tapi kenapa masih diundang kalau orang awam dari awal tahu kalau binary option itu adalah judi? Karena yang ngundang nggak ngerti apa yang namanya binary option. Bener nggak? Ya bener dong. Coba perhatiin, berapa kali mereka muncul di TV-TV besar untuk melucu dalam acara komedi, jadi bintang tamu di acara TV, dan berbagai macam acara-acara yang lainnya. Sama, saya pun nggak ngerti apa itu yang binary option. Saya nggak ngerti apa yang mereka kerjakan. Tapi jujur, melihat mereka mempertontonkan kekayaan mereka yang nilainya ratusan miliar, saya pun menjadi insecure. Bukan karena apa yang mereka dapatkan sebenarnya. Tapi yang pertama, karena usia mereka masih sangat muda dan cara mencapainya sampai di posisi mereka itu bisa dibilang begitu sangat cepat. Dan yang kedua yang membuat saya insecure adalah cara mereka nyumbang ke orang. Sekali nyumbang itu bisa sampai miliaran. Dan gila, itu impian banget bisa nyumbang ke orang-orang tanpa lihat nominal. Saya sampai bertanya pada diri sendiri, saya ini yang kurang kerja keras atau apa ini? Saya yang kurang belajar atau memang mereka yang lebih hebat daripada saya? Walaupun memang di awal melihat mereka sukses dengan cara yang cepat, saya pun sudah curiga dan menganggap itu suatu hal yang too good to be true. Apalagi untuk saya yang selalu memegang prinsip bahwa sukses itu harus diraih dengan kerja keras, butuh waktu yang lama, butuh berliter-liter air mata, pengorbanan, dan lain sebagainya. Tapi mereka itu nyata loh, terpampang jelas kesuksesan mereka. Media sosial kita dipenuhi dengan pameran kekayaan yang tidak ada habis-habisnya. Sampai pada akhirnya beberapa orang berani speak up. Walaupun di awal mereka yang speak up itu dianggap iri. Setelah itu ada laporan dari orang yang dirugikan. Terungkaplah apa yang mereka kerjakan. Dan ramai-ramailah orang menghujat. Padahal tanpa sadar kita sendirilah yang memberikan panggung kepada mereka. Masyarakat juga lah yang memberikan validasi terhadap eksistensi mereka sebagai crazy rich muda yang ada di Indonesia. Kok bisa? Karena ketidaktahuan tadi. Kita cuma melihat mereka pamer-pamer apa yang mereka punya. Ternyata setelah terungkap banyak yang gerah. Bukan karena apa yang mereka kerjakan, tapi cara mereka mempromosikan diri mereka akhirnya itu yang membuat heboh. Tagline-nya, wow, murah banget, mampu nggak bos, senggol dong, dan macem-macemnya. Itulah yang sebenarnya membuat orang jadi gerah. Akhirnya banyak yang ingin bahas, termasuk saya hari ini. Tapi hari ini saya tidak mau bahas tentang siapa mereka dan apa yang mereka kerjakan. Karena sudah banyak yang bahas, bahkan pakar-pakarnya yang bahas. Yang saya mau bahas adalah akhirnya memang kita harus kembali ke setelan pabrik kita. Yaitu untuk mencapai sebuah kesuksesan dibutuhkan kerja keras dan lagi-lagi proses yang sangat panjang. Kita kembali ke realita bahwa tidak ada kesuksesan besar diraih hanya dalam waktu yang singkat. Saatnya kita lebih fokus terhadap apa yang kita kerjakan dan jalanin setiap proses yang akan kita hadapi. Karena pameran kekayaan di media sosial ini tidak akan pernah habis-habis. Pameran ini akan selalu ada dan bentuknya akan selalu beradaptasi seiring dengan perjalanan waktu. Flexing-flexing seperti ini dari dulu memang sebenarnya sudah ada. Mungkin Anda masih ingat dengan travel umroh yang merugikan banyak orang. Sama, mereka mempertontonkan kekayaan mereka gila-gilaan. Atau mungkin kasus lain, kasus Dream for Freedom yang akhirnya pemiliknya pun berakhir di tahanan. Ini barang gak akan pernah habis sampai kapanpun. Untuk sekarang, selain kasus-kasus binary option, ada juga kasusnya Simon Hayut yang berpura-pura menjadi miliarder dan dia menjerat begitu banyak korban melalui aplikasi Tinder. Kerugiannya itu bisa mencapai 100 miliar lebih dan kebanyakan korbannya itu adalah perempuan. Dan perempuan-perempuan tersebut karena terpukau dengan flexing-flexing dia yang ada di Instagram.
Begitu korbannya terperdaya, si Simon ini melancarkan aksi penipuannya dengan meminjam uang korban dengan dalih menghindari musuh bisnisnya. Dengan uang pinjaman tersebut, Simon membiayai hidupnya yang mewah dan foya-foya dengan target selanjutnya. Artinya apa? Flexing kayak gini dengan motif berbagai macam akan ada terus. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Kita harus lebih berhati-hati terhadap semua yang kita lihat di media sosial. Sebelum tergoda untuk mengikuti jejak mereka, kita harus pahami dulu dengan benar. Karena Tuhan kasih kita akal dan pikiran untuk kita gunakan dan kita bisa membedakan mana yang masuk akal dan mana yang tidak masuk akal. Jangan sampai kita ikut-ikutan tren, kaya cepat karena takut ketinggalan, atau jadi FOMO, fear of missing out, dan sebagainya dan sebagainya. Gak apa-apa ketinggalan, yang penting gak rugi. Lebih baik menjalankan benar-benar karena pengetahuan dan analisa kita sudah mendalam daripada buru-buru karena takut ketinggalan dan akhirnya menanggung rugi yang berkepanjangan. Hindari jebakan-jebakan untuk kaya cepat yang dipertontonkan di media sosial. Karena apa yang ditampilkan di media sosial itu belum tentu benar loh. Di balik keuntungan dan kekayaan yang dipamerkan di media sosial, seringkali ada loss yang tidak disebutkan. Atau bisa saja modal untuk pamer kekayaan memang udah besar banget dari awal. Atau mereka memang udah kaya dari lahir. Atau bisa saja mereka melebih-lebihkan kesuksesan mereka. Sebagai follower, kita kan nggak tahu pasti. Selama kita terus berusaha dan fokus terhadap apa yang kita kerjakan, insya Allah Tuhan pasti buka jalan. Dimanapun kita, apapun usaha kita, jangan mudah tergoda dengan bisnis atau usaha orang lain. Semuanya butuh proses. Dimanapun kita, apapun usaha kita, selama kita yakin kita bisa sukses, insya Allah kita bisa sukses. Rezeki yang dikasih ke kita itu bukan hanya berbentuk uang loh. Badan yang sehat, anak yang soleh, pasangan yang setia, lingkungan kerja yang nyaman, tetangga yang ramah, teman yang gak drama, orang tua yang masih lengkap, dan banyak sekali hal-hal yang tidak bisa dinilai dengan uang yang patut kita syukuri. Jadi, nikmatilah rezeki itu dan teruslah bekerja keras dalam bidang kita masing-masing. Teruslah belajar untuk menjadikan kita ahli dalam bidang tersebut. Teruslah berdoa kepada Allah supaya selalu melindungi kita. Rezeki itu sudah ada karena orang sudah punya rezekinya masing-masing. Tugas kita adalah menjemput rezeki itu dengan cara kita masing-masing. Terakhir, kembalilah ke setelan pabrik, yaitu tidak ada kesuksesan yang diraih secara instan. Terima kasih, semoga bermanfaat.